Rp5.000. Aku tipu saja. Ricu setelah keluarga korban mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura membacakan hasil putusan terdakwa pembunuhan Yaakob Batlayeri pidana penjara dan terdakwa penganiayaan Yaakob Batlayeri masing-masing pidana 7 tahun penjara dan 1 tahun 6 bulan masa kurungan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Kamis 13 Februari 2025. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara 7 tahun kepada terdakwa Obed Lomo dalam perkara pembunuhan terhadap Yaakob Batlayeri dan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa David Lomo, Sulaiman Lomo, Saskar Lomo, Barnabas Nali, Yance Nali dalam perkara penganiayaan terhadap Yaakob Batlayeri. Obed Lomo divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim melalui sidang putusan perkara nomor 468-PID-B garing 2024 garing PNJAP tentang pembunuhan Yaakob Batlayeri dan David Doni Lomo, Sulaiman Lomo, Saskar Lomo, Barnabas Nali, Yance Nali dipidanakan penjara dengan sidang perkara nomor 469 garing PID-B garing 2024 garing PNJAP tentang penganiayaan Yaakob Batlayeri. Sidang putusan pada perkara 468 garing PID-B garing 2024 garing PNJAP tentang pembunuhan Yaakob Batlayeri dan sidang perkara nomor 469 garing PID-B garing 2024 garing PNJAP tentang penganiayaan Yaakob Batlayeri dipimpin Hakim Ketua Majelis Saka Talpati Esa MH, Hakim Anggota 1 Cornelis Waroye Esa, Hakim Anggota 2 Ronald Lauterbom Esa MH dengan Panitra Rolita Sirait. Sidang putusan perkara nomor 468 garing PID-B garing 2024 garing PNJAP tentang pembunuhan Yaakob Batlayeri terbuka untuk umum sehingga keluarga korban maupun keluarga terdakwa menyaksikan proses persidangan dengan baik. Pengadilan membacakan penetapan telah Ketua Pengadilan nomor 468 garing PID-B garing 2024 garing PNJAP dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pada 19 November 2024. Terdakwa Obed Lomo terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang di depan umum sebagaimana diatur dalam pasal 361 ayat 2 tentang pidana dan pasal 2 ayat 170 ayat 1036 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan potong masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh terdakwa. Barang bukti dalam kasus pembunuhan almarhum Yaakob Batlayeri berupa 1 celana abu-abu, 1 celana pendek warna hitam, 1 baju dalam, 1 bongkahan batu garam ukuran 15 cm, 1 bongkahan batu karang berukuran 19 cm, 1 buah parang panjang 58 cm, 1 gagang besi pipa, celana panjang putih, 1 buah kayu panjang 120 cm, 1 buah parang dengan sarung panjang 50 cm, dan 1 batang besi bekas cor panjang 58 cm. Dengan kesimpulan, pada mayat seorang laki-laki yang berusia 54 tahun ini ditemukan 1 luka lecet pada dinding dada bagian bawah, samping kiri dengan depan yang menurut gambaran lukanya adalah akibat kekerasan tubuh dapat oleh berubut dapat terjadi oleh benda penyebab dengan penampang permukaan yang menyentuh kulit berbentuk lingkaran. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot dinding dada sisi kiri dengan depan bawah hingga otot perut di sisi kiri depan dan atas, patahnya tulang iga ke 8 sisi samping kiri depan, koyaknya sebagian permukaan limpa, serta adanya perdarahan di rongga perut dan lambung. Berdasarkan hal tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa unsur yang menyebabkan mati telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur daripada dakwaan penuntut umum, baik pada dakwaan kumulasi ke-1 maupun pada dakwaan kumulasi kedua telah terpenuhi, maka terdakwa Obed Lomo
harusnya dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut, dan dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa, di samping memohon keringanan hukuman, penasihat hukum terdakwa pada pembelaan tersebut juga ada menyatakan bahwa ada kecurigaan korban memiliki riwayat penyakit jantung. Terhadap hal ini, kita memperhatikan pertimbangan majelis hakim di atas yang ternyata penyebab korban meninggal dunia telah secara jelas dipertimbangkan oleh majelis, baik berdasarkan keterangan para saksi maupun dengan melihat dari dan memperhatikan dengan seksama isu terbaru dalam perkara ini. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut di atas harus ditolak. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa berakibat trauma berkepanjangan terhadap keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia. Keadaan yang meringankan, terdakwa hidup dan berpura-pura. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amal putusan poin. Mengingat pasal 351 ayat 3 KUH pidana, pasal 170 ayat 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini mengadili seperti itu. Satu, menyatakan terdakwa Obed Lomo telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun. 3. Menyatakan lamanya terdakwa menjalani penahanan sementara sebelum putusan perkara ini berkekuatan tetap dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk digunakan dalam perkara atas nama para terdakwa David Doni Lomo dan kawan-kawan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000. Demikian putusannya. Terima saudara. Barang siapa ditujukan kepada diri para terdakwa unsur di muka umum, menimbang bahwa unsur terang-terangan, unsur di muka umum atau terang-terangan maupun secara terbuka, berarti bila ada suatu perbuatan haruslah dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai. Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta yang ditemukan dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas,
apa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara terang-terangan, di mana pada saat tindakan tersebut dilakukan, keadaan di sekitar perbuatan tersebut dilakukan memungkinkan orang atau orang lain atau masyarakat umum atau publik dapat menjadikannya sebagai tontonan yang berakibat mengganggu ketenangan. Dan ini dibuktikan ketika pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2024 di sekitar pukul 13.30 atau di sekitar pukul 14.00 di Jalan Trans Adesko Distrik Muhartani, Kota Jayapura, tepatnya di halaman rumah korban Yakmes Batlaye. Para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Yakmes Batlaye dengan cara-cara para terdakwa David Dani Lomo, Soleman Lomo alias Soleh, Saskar Lomo alias Aka Lomo, Barnabas Nali, Yance Audi Nali melakukan pelemparan atau melempar korban menggunakan batu, kayu, parang, dan untuk memukul dan memotong korban dan mengenai pada bagian lutut tubuh korban yang juga disaksikan oleh orang atau penduduk sekitar. Oleh karena itu maka unsur di muka umum harus dinyatakan terpenuhi. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang selengkapnya tersebut pada fakta hukum di atas, bahwa setelah selesai mengangkut kayu-kayu yang berada di kandang rumah saksi korban Yakmes Batlaye didatangi oleh para terdakwa Soleman Lomo, Soleh, terdakwa Barnabas Nali, Yance Audi Nali, terdakwa Saskar Lomo alias Aka Lomo, dan terdakwa David Dani Lomo, dan langsung menuju saksi korban Yakmes Batlaye, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat pengeroyokan yang dilakukan mengakibatkan Yakmes Batlaye mengalami luka pada kaki dan luka-luka sebagaimana hasil visum menimbang bahwa dengan demikian musuh secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan 170 ayat 1 terpenuhi, maka wajah satu untuk dinyatakan terbukti. Sebelum sampai pada putusan, majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan trauma berkepanjangan terhadap keluarga korban. Dan yang meringankan, para terdakwa jujur dan berterus terang. Para terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan mengadili motif. Satu, menyatakan terdakwa 1 Soleman Lomo alias Soleh, terdakwa 2 Barnabas Nali, terdakwa 3 Yance Audi Nali, terdakwa 4 Saskar Lomo alias Aka Lomo, dan terdakwa 5 David Dani Lomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menyatakan lamanya para terdakwa menjalani penahanan sementara sebelum putusan dalam perkara itu berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, memerintahkan para terdakwa
untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000. Aku tipu saja. Karena itu ya, mau dan tidak mau dan suka tidak suka siapapun dia orangnya, tentu dia akan melampiaskan emosi. Nah, jadi saya harap supaya pihak keamanan juga ya bisa memahami kondisi yang ada. Nah, untuk itu, untuk saudara-saudara yang dari satu daerah ya dengan kita ya, saya harap supaya lepas dari sini, boleh belajar untuk tenang, karena tadi kan jaksa serta merta ya menyatakan naik banding. Selain dari jaksa naik banding, kita ambil salinan putusan dulu. Kita pelajari kaji putusan itu seperti apa, baru nanti kita bertindak. Ya, bukan bertindak dengan cara bahwa harus main fisik, tidak. Harus pakai ini. Pakai ini kan enak kan, gitu loh. Jadi saya harap supaya selepas dari sini semua tenang dan boleh pulang istirahat. Kita tinggal tunggu mungkin seminggu lagi ya bisa kita ambil salinan putusan. Kalau kita bekerja.